Oke, sebagai anak yang terlahir di tahun 60-an ya, pertengahan 60-an, itu biasanya tahun-tahun sekolah di tahun awal-awal 70-an tuh mengalami hal-hal yang menarik ya, boleh dibilang dibandingkan dengan generasi-generasi sekarang ini tidak dialami lah gitu. Salah satunya misalnya yang gampang ketika awal masuk sekolah SD itu kelas 1 itu di kelas 1 SD ada sebuah ritual atau sebuah kebiasaan, entah kalau tidak salah ingat sih seminggu sekali itu ada pembagian susu gratis. Kenapa dulu ada pembagian susu gratis? Ternyata selidik punya selidik, generasi ketika itu, anak-anak sekolah ketika itu khususnya di Jakarta dinyatakan termasuk generasi yang kurang gizi, sehingga UNICEF memberikan bantuan berupa susu yang diolah di sekolah. Itu susunya susu bubuk ya, susu bubuk diolah di sekolah, dimasak di sekolah, dan kita semua nih murid-murid dapat jatah satu cangkir kaleng yang logikanya sih boleh lebih gitu. Jadi seminggu sekali secara periodik kita minum susu gratis mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Ketika itu dapat semua jatah susu. Tapi memang bukan susu yang, jangan dibayangkan seperti susu sekarang ya, dimana kalau susu sekarang kan sudah bagus. Ketika itu memang bahkan ketika diolah saja susunya tuh masih, kalau orang Betawi bilang apa ya, berinjil gitu, masih ada butiran-butiran yang tidak bisa larut dengan air. Bahkan kita yang anak-anak SD ini jauh lebih suka kalau daripada minum susu yang rasanya mungkin agak mual, kita lebih suka kalau orang Betawi bilang nguntut ya, nguntut susu. Artinya susu bubuk itulah yang kita makan. Susu bubuk itu yang kita colek di jari, kemudian kita tempelkan di lidah. Nah, itu periode-periode tersebut memang cuma terjadi di awal-awal periode tahun 70. Lebih tepatnya sampai tahun 72 atau 73 masih ada. Namun tahun-tahun selanjutnya di SD itu sudah tidak ada lagi budaya minum susu. Barangkali memang gizi anak SD ketika itu dinyatakan sudah jauh lebih baik ketimbang gizi anak-anak SD periode sebelumnya gitu. Nah, di luar minum susu untuk meningkatkan kesehatan, untuk meningkatkan gizi, dulu juga ada yang namanya budaya cuci mulut ya, cuci mulut, budaya kumur. Jadi kalau sekarang ini heboh obat cuci mulut atau obat kumur mulut yang banyak di televisi, sebetulnya bukan barang baru, bukan hal aneh, karena ketika itu saya juga mengalami di SD, kita sudah diajarkan bagaimana caranya membersihkan mulut gitu ya, artinya berkumur. Yang bisa jadi kaitannya adalah kalau tidak salah dulu ada program UKS, usaha kebersihan sekolah atau usaha kesehatan sekolah, kalau tidak salah, usaha kesehatan sekolah, sehingga ada program itu yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI, yang dimana periode-periode tertentu akan datang itu semacam seperti razia, artinya tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tiba-tiba saja siswa sekelas ini tidak boleh keluar, dan kita harus duduk di tempat. Kemudian disediakan bukan cangkir tapi gelas sloki kecil. Kalau dulu kita nyebutnya gelas agar-agar yang kecil itu, agar-agar mainan. Itu diisikan cairan warnanya agak kuning, setengah gelas masing-masing, dan itu harus diminum, atau maksudnya bukan diminum ditelan tapi dikumur dalam jangka waktu kurang lebih 5 menit. Dan ini satu hal yang sebetulnya siksaan buat kita semua, karena bayangkan selama 5 menit kita harus berkumur, tidak boleh dimuntahkan gitu, dan tidak boleh keluar kelas gitu. Sehingga sebetulnya kalaupun toh masih bisa kabur, mestinya kita pada kabur ketika itu. Cuman karena memang polanya seperti semacam razia, di mana tiba-tiba saja ya kita tidak bisa melarikan diri. Siswa SD biasanya tidak bisa melarikan diri. Mau tidak mau harus berkumur. Bayangkan betapa pegalnya yang namanya rahang, otot-otot rahang harus berkumur selama 5 menit dengan cairan obat yang barangkali kalau
ya seperti obat-obat kumur sekarang yang original ya, yang rasanya original gitu. Dan ketika itu memang sangat-sangat tidak terbiasa gitu loh untuk hal tersebut. Nah, ini dua hal yang ketika SD jarang terjadi pada periode-periode sekolah sekarang. Kemudian ada juga ketika SD itu kelas 1, kelas 2, bahkan sampai kelas 5 seingat saya itu ada masih program kesehatan yang namanya suntik cacar. Kalau kita bilangnya dulu suntik cacar ya, nggak tahu bentuknya vaksin atau apa. Nah itu juga terjadi. Kalau sekarang memang tidak, karena anak-anak sekarang kan dari bayi saja memang sudah ada program vaksinasi. Kalau dulu mungkin generasi saya memang tidak ada yang namanya vaksinasi. Artinya kita orang-orang yang terlahir dari, katakan lahir orang-orang kampung yang lahir di kampung memang tidak terbiasa dengan program itu, sehingga di sekolah-sekolah SD dulu ada yang namanya program cacar, suntik cacar di bahu sebelah kanan atau sebelah kiri. Bahkan ada semacam sebuah kepercayaan lah bahwa ketika setelah disuntik itu harus buru-buru pulang dan dioleskan sama bawang merah gitu. Dan beberapa di antaranya yang mungkin kalau kita bilang tidak cocok atau tidak ASEAN, itu akan menimbulkan keloid, semacam gelembung gitu, keloid yang bahkan beberapa orang di antaranya saya kenal sampai sekarang masih kelihatan tuh agak membesar di sini di bahu, di ujung bahunya akibat bekas suntikan cacar tersebut gitu. Nah itu awal-awal periode SD di mana kita mengalami banyak kenangan yang boleh dibilang barangkali sebetulnya bukan kenangan manis ya, tapi setidaknya sebagai generasi zaman dulu yang memang katakanlah kurang gizi barangkali dinilainya, kita mengalami periode-periode itu yang tidak dialami oleh anak-anak atau generasi SD sekarang.